Selamat malam, para pencari misteri. Pernahkah kalian melewati sebuah bangunan tua yang megah, namun terasa ada yang salah dengan udaranya? Bangunan yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu, tempat tawa remaja bergema, namun kini hanya menjadi cangkang kosong yang membusuk ditelan waktu. Hampir setiap kota memiliki sekolah terlarang. Sebuah bangunan yang sengaja dibiarkan terbengkalai, bukan karena sengketa tanah, melainkan karena ada sesuatu di dalamnya yang menolak untuk pergi. Sesuatu yang mengklaim koridor-koridor gelap itu sebagai wilayah kekuasaannya. Malam ini kita akan membahas naskah dokumenter dari sebuah tempat yang dikenal sebagai SMA Wijaya Kusuma. Sekolah ini ditutup secara paksa pada tahun 2005. Setelah serangkaian peristiwa yang tak masuk akal secara medis maupun logika, pemerintah setempat memasang pagar kawat berduri setinggi 3 meter dan papan peringatan bertuliskan dilarang masuk area berbahaya. Namun, kita semua tahu, bagi sebagian orang, peringatan adalah sebuah undangan. Kisah ini mengikuti perjalanan 4 sekawan Dimas, Raka, Maya, dan Satria yang memutuskan untuk melakukan investigasi terakhir sebelum sekolah itu dirubuhkan. Mereka tidak tahu bahwa ada alasan mengapa sekolah itu dilarang dimasuki. Ada alasan mengapa penduduk sekitar tidak berani menatap jendela lantai 3 saat matahari terbenam. Siapkan nyali kalian, pastikan pintu kamar kalian terkunci. Dan jangan menoleh jika kalian mendengar suara langkah sepatu di koridor luar. Karena cerita ini dimulai sekarang. Garis akhir jam 3. Dimas adalah seorang kreator konten urban explorer yang sedang berada di puncak popularitas. Namun, popularitas menuntut tumbal, konten yang lebih ekstrem. Baginya, SMA Wijaya Kusuma adalah holy grail dari semua tempat angker di Jawa Tengah. Bayangkan, Ra, kata Dimas sambil menatap layar laptopnya yang menampilkan foto satelit sekolah tersebut. Sekolah ini punya 40 kelas, lab kimia yang masih lengkap isinya, dan satu aula besar yang konon menjadi tempat kejadian tragedi kelulusan berdarah itu. Kalau kita bisa masuk dan live streaming di sana, penonton kita bakal meledak. Raka, sang kameraman, tampak ragu. Dim, gue dengar Pak Darmo, penjaga sekolah itu, sampai gila karena saking seringnya diganggu. Pagar kawatnya juga baru diganti, seolah-olah mereka mau memastikan gak ada yang keluar dari sana. Bukan cuma gak ada yang masuk. Maya, sang peneliti tim, menambahkan data yang ia temukan. Tahun 2005, dalam satu malam, 7 siswa ditemukan tewas di dalam ruang OSIS tanpa luka luar. Secara medis mereka dinyatakan gagal jantung serentak, tapi catatan kepolisian yang bocor menyebutkan bahwa wajah mereka membiru dan mata mereka menghilang. Bukan dicungkil, tapi seolah-olah tersedot ke dalam tengkorak. Satria, anggota tim yang paling penakut namun setia, hanya bisa menelan ludah. Guys, mending kita cari tempat lain. Gedung tua, peninggalan Belanda, atau apa gitu. Wijaya Kusuma itu beda. Katanya tanahnya bekas pemakaman yang tidak dipindahkan secara benar. Namun, Dimas tetap pada pendiriannya. Pukul 23.3, mereka tiba di depan gerbang SMA Wijaya Kusuma. Sekolah itu tampak seperti raksasa yang sedang tidur. Arsitektur tahun 80-an yang kaku menambah kesan angker. Cat dindingnya yang mengelupas tampak seperti kulit manusia yang membusuk di bawah sinar bulan yang pucat. Bau yang menyambut mereka bukan bau debu, melainkan bau melati yang sangat menyengat bercampur dengan aroma amis yang samar. Bau melati itu pertanda ada yang datang, bisik Satria. Atau itu cuma pengharum ruangan yang tumpah 20 tahun lalu, sahut Dimas sambil memotong kawat pagar dengan tangannya yang gemetar, meski ia mencoba terlihat berani di depan kamera. Begitu mereka melompati pagar dan mendarat di lapangan basket yang sudah ditumbuhi ilalang setinggi pinggang, suhu udara mendadak turun. Raka menyalakan lampu flash pada kameranya. Cahaya putih itu membelah kegelapan, menyingkap barisan loker yang sudah berkarat dan pintu-pintu kelas yang terbuka sedikit, seolah-olah mengintip ke arah mereka. Oke guys, kita sudah di dalam, bisik Dimas ke arah mikrofon. Suasananya gila banget. Gue bisa ngerasa kayak ada ribuan mata yang lagi ngeliatin kita dari jendela-jendela kelas di atas. Mereka memasuki gedung A di sana. Mereka menemukan sebuah papan tulis yang masih menyisakan tulisan kapur dari tahun ke-2005. Tulisan itu bukan rumus matematika, melainkan deretan angka yang diulang-ulang. Maya mendekat, mencoba menganalisis. Ini bukan angka acak, ini koordinat atau mungkin tanggal. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Tap-tap. Tap suaranya bukan seperti sepatu kets, melainkan sepatu pantofel formal yang keras. Seolah-olah seorang guru sedang melakukan patroli malam. Siapa di sana? Teriak Raka, mengarahkan kameranya ke arah tangga.
Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menekan gendang telinga. Mereka naik ke lantai 2. Di sana, atmosfernya jauh lebih pekat. Di setiap pintu kelas, terdapat salib kayu kecil atau bungkusan kain kuning yang sudah kusam, usaha-usaha terakhir dari penduduk sekitar untuk menyegel apapun yang ada di dalam sana. Saat melewati ruang laboratorium biologi, Satria berhenti mendadak. Dim, Rak, lihat itu. Di dalam lab yang gelap, di antara toples-toples berisi spesimen hewan yang sudah menghitam, ada satu toples besar yang berisi sesuatu yang menyerupai janin manusia. Namun, janin itu memiliki mata yang terlalu besar dan tangan yang panjang. Yang membuat mereka merinding adalah janin itu tampak bergerak mengikuti arah cahaya lampu senter mereka. Itu cuma efek optik karena air formalinya, kata Dimas, meski suaranya pecah. Tiba-tiba, pintu lab di belakang mereka tertutup dengan bantingan yang sangat keras. Brok, mereka mencoba membukanya. Namun gagang pintunya terasa sangat panas, seolah-olah ada api yang membara di balik kayu tersebut. Raka melihat ke arah sudut ruangan. Di sana, berdiri sesosok wanita dengan seragam sekolah tahun 80. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan ia berdiri dengan posisi yang tidak wajar. Kepalanya miring hingga menyentuh bahu. Jangan masuk ke gedung C. Suara wanita itu terdengar seperti gesekan logam. Dia sedang lapar. Lampu senter mereka mendadak berkedip dan mati total selama 3 detik. Saat menyala kembali, wanita itu sudah hilang. Namun di papan tulis laboratorium muncul tulisan baru yang masih basah dengan cairan merah kental. Dimas, Raka, Maya, Satria, selamat datang di perjamuan kami. Gedung C adalah bagian paling terlarang dari SMA Wijaya Kusuma. Gedung ini tidak memiliki jendela di lantai dasarnya dan pintunya dilapisi oleh plat baja. Konon, disinilah ritual terlarang dilakukan oleh seorang kepala sekolah yang ingin sekolahnya menjadi yang terbaik di provinsi, dengan menumbalkan siswa-siswanya setiap 10 tahun sekali. Kita harus keluar, Dim. Nama kita sudah ada di papan tulis. Isyak Maya yang mulai menangis. Nggak bisa, Mai, pintunya terkunci semua. Satu-satunya jalan keluar yang gua tahu adalah lewat balkon di gedung C yang tersambung ke pohon beringin di luar, kata Dimas dengan mata yang melotot panik. Mereka terpaksa menuju gedung C. Sepanjang koridor mereka melihat bayangan-bayangan hitam yang merayap di langit-langit. Suara tawa anak kecil terdengar bersahutan, namun suaranya terdengar seperti mereka sedang tersedak air. Saat memasuki aula utama di gedung C, mereka melihat pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Di tengah aula, kursi-kursi disusun melingkar menghadap ke sebuah podium. Di atas podium itu, ada sebuah kerangka manusia yang masih mengenakan toga wisuda. Lampu kamera Raka menangkap ribuan foto siswa yang ditempel di dinding aula. Namun, semua mata di dalam foto-foto itu telah dicoret dengan spidol hitam. Ini tempat ritualnya, bisik Maya. Mereka bukan mati karena gagal jantung. Mereka mati karena jiwa mereka diambil untuk memberi makan bangunan ini. Tiba-tiba, Satria berteriak, sesuatu yang tak kasat mata menarik kakinya ke arah bawah podium. Tolong, Dim, Rak. Dimas dan Raka mencoba menarik Satria, namun kekuatan itu terlalu besar. Satria terseret masuk ke dalam sebuah lubang gelap di bawah podium yang sebelumnya tidak terlihat. Suara tulang yang patah terdengar sangat jelas di keheningan aula itu. Raka, lalu keheningan. Satria hilang, hanya menyisakan senter miliknya yang masih menyala berputar-putar di lantai aula. Satria, Raka menangis histeris. Namun, perhatian mereka teralih oleh suara langkah kaki yang tadi mereka dengar di lantai 1. Sekarang, langkah kaki itu terdengar sangat dekat. Di pintu aula, berdiri sesosok pria tinggi dengan setelan jas hitam yang sudah sangat tua. Wajahnya tidak memiliki kulit, hanya otot-otot merah yang berdenyut dan rahang yang menggantung. Itu adalah sang kepala sekolah. Waktunya ujian terakhir. Geram sosok itu. Di sekeliling mereka, ratusan sosok siswa tanpa mata mulai bermunculan dari balik bayangan kursi. Mereka merangkak dengan cara yang menjijikkan, mengeluarkan suara geraman seperti anjing lapar. Lari ke balkon, teriak Dimas. Dimas, Raka, dan Maya berlari keluar dari aula gedung C di belakang mereka. Suara geraman ratusan siswa tanpa mata terdengar seperti ombak yang pecah di pantai. Namun, ombak ini terbuat dari daging dan kebencian. Mereka menaiki tangga spiral menuju lantai 3, namun ada yang aneh. Setiap kali mereka mencapai anak tangga teratas, mereka mendapati diri mereka kembali ke lantai yang sama. Ini mustahil. Kita sudah naik 3 kali, teriak Raka sambil mengarahkan lampu kameranya ke nomor lantai di dinding. Angka 2 besar terpampang di sana, namun catnya tampak baru saja meleleh, membentuk simbol-simbol yang tidak dikenal. Maya, yang mencoba menahan histerianya, melihat ke arah jendela koridor. Di luar, langit bukan lagi hitam, melainkan berwarna ungu pekat dengan awan yang berputar seperti pusaran air. Gedung ini
gedung ini sudah bukan di dunia kita lagi. Dim, kita masuk ke dalam memory loop. Sekolah ini mengulang malam tragedi itu secara terus-menerus. Tiba-tiba, koridor di depan mereka memanjang secara tidak alami. Pintu-pintu kelas mulai terbuka dan tertutup dengan irama yang sama seperti detak jantung. Dari dalam kelas-kelas itu, terdengar suara guru yang sedang mengajar, namun kalimat yang diucapkan adalah nama-nama mereka. Dimas buka buku halaman mautmu. Maya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas pengorbananmu? Dimas mencoba tetap fokus pada kamera vlognya, namun layar digitalnya kini hanya menampilkan wajah Satria yang sedang menjerit di kegelapan bawah podium. Guys, kita nggak boleh berhenti. Kalau kita berhenti, ruang ini akan mengonsumsi kita. Mereka berlari melintasi koridor yang lantainya kini terasa empuk seperti lidah manusia. Di dinding, foto-foto mantan kepala sekolah tampak mengikuti gerak mereka dengan mata yang sekarang benar-benar berlubang dan mengeluarkan cairan hitam. Saat mereka mencapai ujung koridor, mereka menemukan sebuah pintu kayu jati besar yang bertuliskan, "Ruang kepala sekolah harap tenang." "Ini dia," bisik Maya. "Disinilah semuanya dimulai." Pak Handoko, kepala sekolah tahun ke 2005, catatan yang aku baca bilang dia terobsesi dengan prestasi. Dia ingin sekolah ini menjadi nomor 1. Berapapun harganya. Tanpa pikir panjang, Dimas menendang pintu itu hingga terbuka. Di dalam ruangan itu, waktu seolah berhenti. Ribuan kertas ujian melayang di udara tanpa jatuh ke lantai. Di tengah ruangan, sebuah meja kerja besar dipenuhi dengan piala-piala emas yang tampak terbuat dari tulang manusia yang disepuh. Di atas meja terdapat sebuah buku induk besar bersampul kulit hitam. Maya segera membukanya. Tangannya gemetar saat membaca deretan nama siswa yang dicoret dengan tinta merah. Di samping setiap nama, terdapat catatan kecil. Diterima oleh tanah, diserap oleh dinding, diberikan kepada sang guru. Ini bukan buku induk siswa biasa. Suara Maya bergetar hebat. Ini adalah buku kontrak. Pak Handoko melakukan perjanjian dengan entitas purba yang menghuni tanah ini. Dia memberikan jiwa siswa-siswanya setiap 10 tahun agar sekolah ini tetap jaya, agar lulusannya selalu sukses, dan agar namanya tetap harum. Dimas menemukan sebuah bingkai foto besar di dinding. Di foto itu, Pak Handoko berdiri bangga di depan gedung sekolah yang baru dibangun tahun ke-1985. Namun, jika dilihat dari sudut tertentu, bayangan Pak Handoko di dalam foto itu memiliki tanduk dan tangan yang sangat panjang. Tiba-tiba, suhu ruangan turun hingga mencapai titik beku. Cairan hitam mulai merembes dari langit-langit, membentuk sosok pria tinggi berjas hitam yang mereka lihat di aula sang kepala sekolah. "Kalian bukan siswa di sini." Suara Pak Handoko terdengar seperti 1000 orang yang berbisik sekaligus. "Kalian adalah tamu tak diundang yang akan mengisi kekosongan di buku ini." Raka mencoba merekam, namun lensa kameranya retak secara spontan. "Dim, lari. Dia bukan manusia." Pak Handoko mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ribuan kertas melayang itu berubah menjadi tajam seperti silet. Kertas-kertas itu terbang ke arah mereka, menyayat kulit Dimas dan Raka. "Maya, cari cara buat mutusin kontraknya!" teriak Dimas sambil berlindung di balik lemari piala. Maya melihat sebuah tinta botol tua dan sebuah stempel besar di meja. Bukan kontraknya yang harus diputus, tapi sumber kekuatannya. Buku ini. Kita harus menghancurkan buku induk ini dengan darah orang yang bukan bagian dari sekolah ini. Tanpa ragu, Maya mengambil pecahan kaca dari lensa kamera Raka yang jatuh dan menggores telapak tangannya sendiri. Ia meneteskan darahnya di atas buku induk itu. Seketika, gedung sekolah itu berguncang hebat. Suara teriakan ribuan jiwa terdengar membumbung tinggi dari bawah tanah. Pak Handoko menjerit, tubuhnya mulai meleleh seperti lilin yang terbakar, menampakkan wujud aslinya, sebuah entitas bayangan hitam yang tak berbentuk dengan ribuan mata merah di sekujur tubuhnya. "Cepat, ke balkon sekarang!" Dimas menarik Maya dan Raka keluar dari ruangan yang mulai runtuh itu. Lantai koridor mulai pecah, menampakkan jurang kegelapan yang tak berdasar di bawahnya. Mereka bisa melihat Satria di bawah sana, atau setidaknya apa yang tersisa dari Satria. Dia kini menjadi bagian dari pondasi gedung, wajahnya menyatu dengan semen dan batu bata, menatap mereka dengan tatapan minta tolong yang abadi. Saat mereka mencapai balkon lantai 3, mereka melihat pohon beringin besar di luar. Itu adalah satu-satunya jalan keluar. Namun, untuk mencapainya, mereka harus melompat sejauh 3 meter. "Raka, lo dulu," perintah Dimas. Raka melompat dan berhasil menangkap dahan beringin yang kokoh. Ia memanjat turun dengan cepat. "Ayo Maya." "Dim." Maya bersiap melompat, namun tiba-tiba tangan-tangan hitam muncul dari balik dinding balkon, mencengkeram kakinya. "Dia tidak membiarkan siapapun pergi," teriak Maya. Dimas melihat kamera
vlognya yang masih menyala di lantai. Di layar itu, jumlah penonton live streamingnya mencapai angka jutaan. Sebuah ambisi gila muncul di matanya. Ia menyadari bahwa jika ia menyelamatkan Maya, ia mungkin akan tertangkap. Tapi jika ia membiarkan Maya dan mengambil rekaman itu, dia akan menjadi legenda. "Maafin gue, Mei," bisik Dimas. Dimas tidak menolong Maya. Ia justru menggunakan punggung Maya sebagai pijakan untuk melompat lebih jauh ke arah pohon beringin. Tendangan Dimas membuat Maya terdorong kembali ke dalam pelukan tangan-tangan hitam itu. "Dimas, jangan tinggalin gue," jerit Maya yang kemudian menghilang di telan kegelapan koridor. Dimas berhasil menangkap dahan pohon dan meluncur turun. Ia sampai di tanah dengan napas terengah-engah, masih memegang kamera di tangannya. Raka menatapnya dengan wajah pucat. "Maya mana? Dia nggak selamat, Rak. Dia ditarik," bohong Dimas sambil terus berjalan menuju pagar kawat. "Kita harus pergi sekarang." Dimas dan Raka berhasil keluar dari area sekolah tepat saat azan subuh berkumandang. Begitu cahaya matahari pertama menyentuh dinding SMA Wijaya Kusuma, seluruh bangunan itu seolah-olah menutup diri. Pintu-pintu yang tadi terbuka kini terkunci rapat dan suasana angker itu hilang, berganti dengan bangunan tua biasa yang tampak mati. 1 minggu kemudian, video investigasi terakhir Wijaya Kusuma diunggah ke channel Dimas. Video itu menjadi video paling banyak ditonton dalam sejarah horor internet. Dimas mendapatkan semua yang ia inginkan: uang, popularitas, dan pengakuan. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui penontonnya. Dalam setiap video baru yang diunggah Dimas, di sudut ruangan kamarnya yang mewah, selalu ada sesosok wanita dengan seragam sekolah tahun 80-an yang berdiri diam. Rambutnya menutupi wajah, dan kepalanya miring hingga menyentuh bahu. Dan di malam hari, Dimas sering mendengar suara langkah sepatu pantofel di lorong rumahnya. Tap, 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 tap. Suatu malam, Dimas memeriksa rekaman CCTV rumahnya. Ia melihat dirinya sendiri sedang tidur. Namun di dalam rekaman itu, bayangannya di dinding tidak ikut tidur. Bayangan Dimas berdiri, berjalan menuju arah kamera, dan menuliskan sesuatu di lensa CCTV dengan jari hitamnya. "Ujian susulan akan segera dimulai, Dimas." Dimas menyadari bahwa ia tidak benar-benar keluar dari SMA Wijaya Kusuma. Sekolah itu tidak membutuhkan bangunan fisik untuk mengurung korbannya. Sekolah itu kini ada di dalam pikirannya, di dalam bayangannya, dan ia adalah siswa abadi yang menunggu waktu kelulusan yang takkan pernah datang. Kisah SMA Wijaya Kusuma bukan sekadar cerita tentang hantu. Ini adalah peringatan tentang ambisi manusia yang seringkali lebih menakutkan daripada iblis manapun. Dimas mendapatkan ketenarannya, namun ia kehilangan jiwanya. Maya dan Satria menjadi bagian dari pondasi kegelapan yang takkan pernah terlihat lagi. Jika kalian melewati bangunan tua yang dilarang dimasuki, jangan pernah meremehkan peringatan itu. Karena terkadang, pagar kawat itu dipasang bukan untuk melindungi bangunan dari kalian, tapi untuk melindungi dunia dari apa yang ada di dalamnya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Tetaplah waspada, karena kegelapan tidak pernah benar-benar tidur. Jika kalian merasa merinding dan ingin terus mendengarkan investigasi supranatural serta legenda urban yang lebih mencekam, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami berkomitmen untuk membawakan narasi horor berkualitas dengan riset mendalam setiap minggunya. Bagikan video ini ke teman-temanmu yang hobi urban exploration, dan beritahu mereka ada tempat-tempat yang memang diciptakan untuk tetap tertutup. Tuliskan di kolom komentar, "Saya berani" jika kalian berhasil mendengarkan hingga menit terakhir tanpa menoleh ke belakang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam, dan pastikan tidak ada siapapun di belakang kursi Anda sekarang.